Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini mari kita belajar firman. Nah, saudara, menanggapi berbagai pengajaran yang saat ini sedang happening di sosial media oleh salah satu influencer atau salah satu pendeta yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, maka kita pada hari ini, saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dalam perenungan siraman rohani ini kita belajar tentang doktrin atau ajaran Kristen. Nah, saudara, banyak pengajaran di luar sana yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Nah, dalilnya seperti ini. Mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Mana ayat yang mengatakan Yesus sendiri berkata, "Aku adalah Tuhan"? Nah, banyak orang-orang yang mempunyai dalil seperti itu ketika mereka mendefinisikan Yesus bukan Tuhan, karena Yesus tidak pernah ngomong dirinya adalah Tuhan. Yang ngomong dirinya adalah Tuhan adalah rasul-rasul, adalah orang-orang Kristen. Nah, hal ini sering menimbulkan perdebatan, dan bagi kita yang tidak mengerti tentang Alkitab, bagi kita yang tidak mendalami Alkitab, kita sering digoyangkan. Mana buktinya Yesus ngomong sendiri bahwa dia adalah Tuhan? Itu yang sering ditanya oleh orang-orang yang berkeyakinan lain atau orang-orang Kristen liberal, sehingga mereka hanya memandang Yesus sebagai nabi dan bukan sebagai Allah. Nah, saudara, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Yohanes 13 ayat 13. Jadi ayat ini gampang sekali diingat untuk pegangan kita kalau ada orang yang bertanya, mana buktinya Yesus ngomong kalau dia Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Alkitab berkata seperti ini. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan." Nah, saudara, kalau ada orang yang mengatakan atau pengajaran yang mengatakan Yesus adalah manusia, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, maka ayat ini bisa kita pakai untuk mengcounter mereka bahwa Yohanes 13 ayat 13 dengan secara jelas Yesus berkata pada waktu itu ketika dia bertemu dengan murid-muridnya dan ada beberapa pengikut di situ, Yesus dengan jelas mengatakan, bukan dengan maknawi tetapi dengan harfiah. Yohanes 13 ayat 13 mengatakan bahwa Yesus adalah guru dan juga adalah Tuhan. Nah, saudara, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa kealahan Yesus Kristus tidak perlu diragukan. Nah, saya sangat prihatin sebagai hamba-hamba Tuhan ada tokoh-tokoh pendeta yang besar yang punya influence yang besar di kalangan orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bapa lebih tinggi dari Yesus. Padahal Alkitab berkata Allah Tritunggal itu kedudukannya sama, otoritasnya sama. Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus mempunyai kesetaraan yang sama di dalam doktrin dan kepercayaan kita. Dan Yesus adalah Allah. Karena itu di dalam Yohanes 13 ayat 13 cukup secara akurat menjelaskan kepada kita, menjawab pertanyaan kita, mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu Yohanes 13 ayat 13 keluar langsung dari mulut Yesus. Nah, saudara, perlu saudara pahami kenapa Yesus jarang sekali mengklaim dirinya adalah Tuhan pada waktu itu. Karena ketika Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan, maka akan terjadi konflik yang besar, sehingga hal itu bisa memperlambat misi penebusannya di kayu salib. Hal itu bisa memperlambat misi penyelamatan, pengampunan dosa, dan pengajaran-pengajaran yang diberikan. Itu yang pertama. Makanya Yesus sering menjaga keadaan tetap kondusif, sehingga dia hanya menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dia menyebut dirinya sebagai anak Bapa dan lain sebagainya. Itu untuk menjaga supaya keadaan tetap kondusif. Tetapi di lingkungan internal, Yesus berani mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Selesai. Dan di dalam tradisi budaya Yahudi, Bapak Ibu Saudara, Mesias atau anak Allah atau Tuhan itu diyakini bisa menyembuhkan orang buta. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara bisa melihat bahwa tidak ada nabi yang bisa menyembuhkan orang buta. Alkitab mengatakan bahwa
yang bisa disembuhkan oleh Nabi pada waktu itu orang yang sakit kusta dan lain sebagainya. Tetapi perjanjian lama sangat jarang dan tidak pernah mencatat ada seorang nabi, entah itu Yeremia, Yesaya, Elia, Elisa, dan lain sebagainya yang bisa menyembuhkan, memelekkan mata orang buta. Kenapa hal itu? Karena menurut kepercayaan budaya Yahudi, menurut literatur teologi yang dibakukan, orang-orang Yahudi itu punya kepercayaan bahwa Mesias atau Tuhan atau anak Allah itu salah satu cirinya adalah dia bisa menyembuhkan, menyelikkan mata yang buta. Dia membuat orang yang dalam kegelapan bisa melihat terang. Dan itu tergenapi di dalam Yesus. Makanya ketika kita melihat Yesus, melihat respon Simeon, melihat respon Hana, ketika dia melihat Yesus yang masih kecil, mereka memuliakan Allah karena mereka tahu dia adalah Tuhan. Nah saudara, mari kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa ketuhanan Yesus Kristus tidak perlu diragukan. Yesus adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Yesus adalah manusia plus sekaligus Yesus adalah Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara bisa bayangkan Yesus punya otoritas menutup dan membuka pintu sorga. Kalau ada pribadi yang punya otoritas membuka dan menutup sorga, siapa lagi kalau bukan Allah dan Tuhan? Dan itulah Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat. Dia adalah yang memegang pintu keselamatan. Dia berkuasa membuka dan menutup pintu untuk akses ke dalam kerajaan sorga. Karena itu jangan ragukan kealahannya. Nah, untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Bapak Ibu Saudara, saya memberikan sebuah ilustrasi. Saya mempunyai borgol di sini, saudara. Kalau borgol ini kita borgolkan ke tangan seseorang, misalnya ke tangan saya. Kalau saya nggak punya kuncinya, maka saya nggak bisa lepas dari borgol ini, saudara. Kalau saya diborgol, maka saya butuh orang yang punya kunci untuk membuka borgol saya. Ini ilustrasi untuk kita gunakan bagi orang-orang berdosa. Kalau kita terbelenggu dengan dosa, kita butuh orang yang lebih berkuasa atas dosa, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kalau bukan karena Yesus Kristus, kita tetap terborgol, terbelenggu dengan dosa. Makanya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup membuka dan menutup pintu kerajaan sorga, maka ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan dilepaskan dari belenggu dosa tersebut dan kita akan mengalami kerajaan sorga. Saudara, Alkitab berkata Yesus adalah jalan dan kebenaran. Itu berbicara tentang juru kunci, tentang juru selamat. Yesus memegang kunci kerajaan Allah. Karena itu tidak perlu diragukan kalau Yesus memegang dan punya otoritas membuka dan menutup kerajaan sorga. Siapa lagi kalau bukan Allah secara maknawi? Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, betul sekali, aku adalah guru dan Tuhan. Dan kita bisa melihat bukti-bukti lain di dalam kutipan-kutipan ayat. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa menyembuhkan dan membangkitkan orang. Yesus tidak dikuasai kematian. Pada hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke kerajaan Allah, disaksikan oleh banyak pengikutnya. Maut tidak berkuasa atasnya. Kalau ada pribadi yang seperti ini, bukankah dia Tuhan? Karena itu mari jangan tergoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang semakin happening pada hari ini, yang dilontarkan oleh beberapa pendeta yang kita tidak tahu itu pendeta sekolah di mana, track recordnya seperti apa, pengajarannya dari mana. Mari kita tetap pegang teguh, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pribadi yang berkuasa membuka dan menutup kerajaan sorga. Yesus adalah Allah dan Tuhan. Kiranya renungan ini bisa memperdalam dan memperkuat iman Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.